Selamat siang, saya Cyprian Setiama dengan NIM 2305531135. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerakan gelombang pada mata kuliah Fisika Dasar 2 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Joko Gede Tirta Ningya STMP. Jadi referensi utamanya saya ambil dari buku Fisika Dasar edisi kedua dari Kapten. Di sini ada beberapa topik yang saya akan bahas. Yang pertama, pengertian gerak gelombang. Kedua, periode pendulum. Tiga, hubungan antara panjang dan periode atau opsional. Yang keempat, ada frekuensi. 5, gelombang. Dan 6, hubungan antar variabel. Yang ketujuh, gelombang lintas dan longitudinal. Dan yang terakhir, transfer energi. Jadi yang pertama itu ada gerakan gelombang. Gerak gelombang merupakan dasar pemahaman berbagai aspek fisika, termasuk bunyi, cahaya, serta bagian listrik dan magnet. Bab ini akan mengeksplorasi gerak gelombang, dan dua bab berikutnya akan menerangkan konsep bab ini pada pokok bahas. Lalu kedua, ada periode pendulum. Ada berbagai macam jenis pendula atau bentuk jamak dari pendulum. Papan yang diayunkan pada salah satu ujungnya disebut pendulum. Begitu pula ban yang diayunkan pada tali. Kita hanya akan membahas apa yang disebut pendulum sederhana. Pendulum sederhana hanya terdiri dari benda yang ditangguhkan atau bob yang berayun bebas pada seutas tali. Bob harus berukuran sangat kecil dibandingkan dengan panjang senar, dan senar harus dapat dianggap tidak bermassa dibandingkan dengan massa bob. Periode bandul adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali ayunan bolak-balik. Misalnya, periode pendulum yang berayun di bawah jam besar biasanya 2 detik. Untuk tingkat presisi yang tinggi, periode hanya bergantung pada panjang bandul dan bukan pada sudut ayunan. Hal ini berlaku selama sudut ayunan tidak melebihi 5 atau 6 derajat. Semakin besar sudut maka periodenya juga semakin besar. Namun efeknya hampir tidak dapat diukur kecuali jika menggunakan sudut yang besar. Semakin panjangnya bandul, semakin lama periodenya. Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Pertama, dua bandul mempunyai panjang yang sama, tapi bandul yang satu mempunyai berat 2 pon di ujungnya, dan bandul yang lain hanya berbobot 1 pon. Bandul manakah yang mempunyai periode yang lebih panjang? Lalu yang kedua, sebuah bandul dengan tali gantung yang panjangnya 2 meter mempunyai massa 10 kg. Seorang lagi yang mempunyai tali sepanjang 4 meter mempunyai massa 5 kg. Mana yang periodenya lebih lama? Lalu yang ketiga, jika periode sebuah bandul adalah 1 sekon, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari ujung ayunan yang satu ke ujung ayunan yang lain? Jadi yang pertama, periode ayunan untuk bandul bergantung pada panjang tali dan gravitasi, tetapi tidak bergantung pada massa bandul. Jadi jika dua bandul memiliki panjang tali yang sama, periode mereka akan sama, tidak peduli beratnya. Jadi keduanya akan memiliki periode yang sama panjangnya. Jadi untuk menjawab poin A, yang pertama itu tadi mereka mempunyai periode yang sama. Yang kedua, sebuah bandul dengan tali gantung yang panjangnya 2 meter mempunyai massa 10 kg. Seorang lagi mempunyai tali sepanjang 4 meter mempunyai massa 5 kg. Mana yang periodenya lebih lama? Jadi kita gunakan rumus ini, itu P sama dengan 2 Pi akar L per G,
mana T adalah periode, L adalah panjang kali, G adalah gravitasi. Jadi T1 sama dengan 2 dikali 3,14 akar 2 per 9,8. 9,8 ini itu gravitasi bumi. Lalu T1 sama dengan 6,28 dikali 0,2 sekian. Lalu hasilnya T1 sama dengan 6,28 dikali 0,451. Jadi T1 sama dengan 2,83 sekali. Lalu yang kedua, kita masukkan T2 nya itu untuk mencari yang ini. Kita kan yang pertama tadi kita mencari yang 2 meter 10 gram, dan T2 nya kita mencari yang 4 meter yang mempunyai massa 5 kg. Jadi kita masukkannya itu T2 sama dengan 2 dikali 3,14 akar 4 per 9,8. Itu T2 sama dengan 6,28 dikali akar 0,4 sekian. Jadi T2 sama dengan 6,28 dikali 0,69, hasilnya T2 sama dengan 4,01 second. Jadi yang mempunyai periode lebih lama yaitu 4 meter, yang dimana periode yang lebih lamanya itu yang 4 meter yang tadi. Lalu pertanyaan ketiga, jika periode sebuah bandul adalah 1 second, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari ujung ayunan yang satu ke ujung ayunan yang lain? Jadi dalam hal ini setengah periode akan menjadi 1/2 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari ujung ayunan yang satu ke ujung ayunan yang lain adalah 1/2 detik. Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada hubungan antara panjang dan periode proporsional. Periode bandul sederhana diberikan oleh persamaan berikut. T sama dengan 2pi akar L per G, di mana T adalah periode, L adalah panjang bandul diukur dengan pusat massa bandul, dan G adalah percepatan gravitasi sekitar 9,8. 9,8 yang pada soal ini kedua tadi ya. Oke. Itu sekitar 9,8 meter per second kuadrat atau 32 ft per second kuadrat di permukaan. Dengan faktor berapakah panjang bandul harus ditambah agar periode bandul menjadi 2 kali lipat? Yang kedua, gunakan persamaan tersebut untuk menghitung panjang yang diperlukan untuk memperoleh periode 1 sekon, atau petunjuk mulailah dengan mengkuadratkan kedua ruas persamaan. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Sekarang kita pertama itu dengan faktor berapakah panjang bandul harus ditambah agar periode bandul menjadi 2 kali lipat. Oke, jadi itu 4 kali karena periodenya bergantung pada akar kuadrat panjang, yang dimana 2T sama dengan 2 kali 2pi akar L per G sama dengan 2pi akar 4L per G. Yang kedua itu pertanyaannya, gunakan persamaan tersebut untuk menghitung panjang yang diperlukan untuk memperoleh periode 1 sekon. Itu petunjuk mulailah dengan mengkuadratkan kedua ruas persamaan. Jadi untuk menghitung panjang yang diperlukan untuk memperoleh periode 1 sekon yaitu 0,25 meter. So, ini di sini penyelesaiannya itu T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat dikali L per G.
yaitu L sama dengan T kuadrat dikali G per 4D kuadrat. Jadi 1 second kuadrat dikali 9,8 meter per second kuadrat dibagi 4 kali 3,14 kuadrat, jadinya 0,25 meter. Oke, selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi pendulum atau gerakan berulang yang teratur adalah jumlah siklus atau periode yang diselesaikan dalam satuan waktu. Periode detik pendulum jam kakek sama dengan frekuensi siklus per detik atau 30 siklus per menit. Hubungan sederhana antara periode dan frekuensi ditunjukkan di bawah ini. F sama dengan 1 per T, di mana F adalah frekuensi dan T adalah periode, atau disingkat apa adanya karena periode adalah waktu. Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapakah frekuensi bandul yang mempunyai periode 1 sekon? Kedua, berapa frekuensi bandul yang mempunyai periode 1/3 sekon? Dan yang ketiga, berapakah periode bandul yang mempunyai frekuensi 2 siklus per detik? Jadi yang pertama, pertanyaan tadi, berapakah frekuensi bandul yang mempunyai periode 1 sekon? Oke, ini F sama dengan 1 per periode, sama dengan 1/1, sama dengan 1 Hz. Jadi frekuensi bandul yang mempunyai periode 1 detik adalah 1 Hz, atau sebenarnya Hz ya, dan singkat dengan Hz. Oke, yang kedua, berapa frekuensi bandul yang mempunyai periode 1/3 sekon? Oke. Jadi frekuensi dari bandul yang memiliki periode 1/3 detik adalah 3 Hz. Dan yang terakhir, berapa periode bandul yang mempunyai frekuensi 2 siklus per detik? T sama dengan 1 per F. T sama dengan periode dalam detik, F adalah frekuensi atau dalam siklus per detik atau Hertz. Jadi T sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 detik. Jadi periode bandul yang memiliki frekuensi 2 siklus per detik adalah 0,5 detik. Oke, sekarang kita masuk pada gelombang. Misalkan sebuah pendulum disusun sedemikian rupa sehingga salah satu ujung ayunannya menyentuh ujung tangki air yang panjang, dan misalkan pendulum tidak mengurangi amplitudenya sehingga pendulum terus menghantam tangki dengan setiap ayunan. Setiap kali tangki dihantam, area kecil akan mengalir ke permukaan air. Nah, ini gambarnya seperti ini. Lalu sekarang jika pendulum berasal dari jam kakek dengan periode 2 detik, riak-riak ini melewati seseorang yang berdiri di dekat tangki dengan frekuensi yang sama dengan pendulum. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berapakah frekuensi gelombang yang ditimbulkan oleh pendulum jam kakek? Kedua, jika periode gelombang adalah waktu antara titik-titik tinggi gelombang yang berurutan ketika melewati suatu lokasi tertentu, berapakah periode gelombang tersebut? Jadi yang pertama, berapakah frekuensi gelombang yang ditimbulkan oleh pendulum jam kakek? Oke. Untuk mengetahui frekuensi gelombang yang dihasilkan oleh pendulum jam kakek, kita dapat menggunakan hubungan antara periode dulu disebutkan T disini, dan frekuensi disebutkan dengan F. Lalu F sama dengan 1 per T. Dengan periode pendulum jam kakek adalah 2 detik, maka F sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 Hz.
Jadi frekuensi gelombang yang ditimbulkan oleh pendulum jam kakek adalah 0,5 gelombang per detik. Lalu kedua, jika periode gelombang adalah bentuk antara titik tinggi gelombang yang berurutan ketika melewati suatu lokasi tertentu. Berapakah periode gelombang tersebut? Itu periode gelombang yang sama dengan periode pendulum jam kakek, yaitu 2 detik. Ini ada 3 variabel lagi berperan dalam menjelaskan periode dan frekuensi gelombang. Kecepatan suatu gelombang didefinisikan dengan cara yang sama seperti kecepatan suatu benda material. Jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Panjang gelombang adalah jarak antara 2 titik persesuaian yang berurutan pada gelombang. Pada gambar bingkai ini, panjang gelombang adalah jarak dari X ke Y atau dari A ke C. Variabel terakhir adalah amplitudo. Amplitudo gelombang didefinisikan sebagai jarak dari pusat posisi diam gelombang ke titik perpindahan maksimum. Pada gambar amplitudo adalah jarak M. Perhatikan bahwa amplitudo bukanlah jarak N. N adalah 2 kali amplitudo. Oke, perhatikan bahwa satuannya telah berubah dari siklus per detik menjadi gelombang per detik. Seringkali satuan frekuensi hanya dinyatakan sebagai per detik atau per detik ya. Namun nama lain untuk satuan ini adalah hertz, sehingga 0,5 gelombang per detik adalah 0,5 hertz. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, variabel manakah yang dijelaskan dalam bingkai ini yang diberi label dengan huruf pada gambar? B. Yang B ini jarak dari B ke D disebut. Lalu ketiga, bagaimana kecepatan gelombang ditentukan? Yang keempat, berapa pecahan panjang gelombang yang merupakan jarak dari A ke B? Dan yang terakhir, jarak dari E ke X disebut. Oke, jadi panjang gelombang adalah amplitudo. Yang kedua, yaitu jarak dari D ke D disebut sebagai periode atau satuan panjang gelombang atau satu panjang gelombang. Lalu yang ketiga, kecepatan gelombang ditentukan dengan cara menghitung jarak yang ditempuh oleh gelombang dibagi dengan waktu tempuhnya. Lalu yang keempat, pecahan panjang gelombang yang merupakan jarak dari A ke B adalah 1/2, itu setengah panjang gelombang. Dan yang terakhir yaitu jarak dari E ke X disebut amplitudo. Yang keenam, ada hubungan antara variabel. Untuk melihat hubungan antara kecepatan, frekuensi, dan panjang gelombang, bayangkan diri Anda berada di dermaga pemancingan, mengamati gelombang yang lewat di bawah Anda. Anda mengamati bahwa 30 gelombang melewati Anda per menit. Dan Anda menemukan dengan tongkat pengukur yang berguna bahwa setiap gelombang memiliki panjang 2 meter. Sekarang berapa kecepatan gelombangnya? Karena 30 gelombang datang setiap menit dan sepanjang masing-masing gelombang 2 meter, maka kecepatannya adalah 60 meter per menit. Secara umum, kita mengalihkan frekuensi dengan panjang gelombang untuk mendapatkan kecepatan. Membiarkan huruf Yunani lambda, ini simbolnya lambda sepertinya mewakili panjang gelombang, di mana P sama dengan lambda dikali R.
sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapakah panjang gelombang pada contoh di mana Anda berada di dermaga pemancingan? Yang kedua, berapa frekuensinya? Dan yang ketiga, jika cepat rambat gelombang tetap sama, tetapi frekuensinya menjadi 2 kali lipat, apa yang terjadi dengan panjang gelombang? Oke, jadi yang pertama itu berapa panjang gelombang pada contoh di mana Anda berada di dermaga pemancingan. Oke, panjang gelombang pada contoh di mana Anda berada di dermaga pemancingan adalah 2 meter. Yang kedua, berapa frekuensinya? Frekuensinya adalah 30 gelombang per menit. Dan yang terakhir, jika cepat rambat gelombang tetap sama tetapi frekuensinya menjadi 2 kali lipat, apa yang terjadi dengan panjang gelombangnya? Yaitu jika cepat rambat gelombang tetap sama tetapi frekuensinya menjadi 2 kali lipat, maka panjang gelombangnya akan berubah. Kita dapat menggunakan rumus kecepatan gelombang yang dinyatakan sebagai hasil kali dari frekuensi dan panjang gelombang, di mana T sama dengan lambda dikali F. Ketika frekuensinya menjadi 2 kali lipat dan kecepatan gelombang tetap, maka panjang gelombangnya juga harus berubah menjadi setengah dari panjang gelombang sebelumnya. Dengan kata lain, jika frekuensinya meningkat 2 kali lipat, maka panjang gelombang akan menjadi setengah dari panjang gelombang awalnya. Oke. Persamaan yang menghubungkan kecepatan panjang gelombang dan frekuensi ini berlaku untuk semua jenis gelombang, termasuk gelombang air, gelombang suara, dan gelombang cahaya. Coba beberapa penerapan T sama dengan lambda F dikali F. Jadi ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, gelombang suara merambat dengan kecepatan sekitar 1100 kaki per s di udara. Berapakah panjang gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi 550 siklus per detik? Yang kedua, misalkan periode beberapa riak kecil di air adalah 1/10 sekon dan panjang gelombangnya 2 cm. Berapakah kecepatan gelombangnya? Jadi untuk gelombang suara dengan kecepatan sekitar 1000/100 kaki per second dan frekuensi 550 siklus per detik, kita dapat menggunakan rumus untuk mencari panjang gelombangnya, yaitu P sama dengan lambda dikali F. Lambda sama dengan T per F. Jadi lambda sama dengan 1100 Ft per S dibagi 550 per second. Jadi sama dengan lambda sama dengan 2 Ft per second. Jadi panjang gelombang bunyi yang memiliki frekuensi 550 siklus per detik adalah 2 kaki. Lalu pertanyaan kedua, misalkan periode beberapa riak kecil di air adalah 1/10 sekon dan panjang gelombangnya 2 cm. Berapakah kecepatan gelombangnya? Jadi untuk gelombang air dengan periode 1/10 detik dan panjang gelombang 2 cm, kita dapat menggunakan rumus kecepatan gelombang, di mana rumusnya itu P sama dengan lambda dikali F, itu P sama dengan 2 cm dikali 1/10 Hz. Jadi P sama dengan 2 cm dikali 10 Hz. Jadi P sama dengan 20 cm per second. Jadi kecepatan gelombang adalah 2 cm per detik. Lalu ketujuh itu gelombang lintas dan longitudinal. Sejauh ini kita telah membicarakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Misalnya, gerak utama air di permukaan adalah naik turun, sering dengan lewatnya gelombang.
kita berbicara tentang gelombang halus yang menjauh dari pantai. Gelombang yang pecah di pantai adalah masalah lain. Jika dua gadis memegang ujung pegas yang berlawanan dan salah satu dari mereka menggetarkan ujungnya ke atas dan ke bawah, gelombang akan mirip dengan gelombang air merambat. Sepanjang musim semi, sekali lagi gerakan utama kumparan pegas adalah naik dan turun, meskipun gelombang itu sendiri bergerak secara horizontal. Gelombang yang gerak vertikalnya tegak lurus terhadap gerak gelombang disebut gelombang transversal. Sekarang anggaplah kedua orang itu lagi memegang ujung pegas yang berlawanan. Atau jika Anda ingin mencobanya, pegas selinti akan bekerja paling baik di sini. Kali ini salah satu orang menekan sejumlah kumparan dan melepaskannya. Segera setelah dirilis, pegas akan melihat seperti pada gambar. Jadi seperti gambar ini ya. Di sini bagian yang diperas atau disebut kompresi bergerak sepanjang pegas. Pergerakan kumparan individu ketika gelombang lewat adalah bolak-balik sepanjang arah kecepatan gelombang. Gelombang seperti ini disebut gelombang longitudinal. Jika ahli-ahli mempredik kumparan, orang tersebut malah meregangkannya. Akan terjadi penghalusan dan juga akan bergerak sepanjang gelombang seperti halnya kompresi. Atau penjernihan adalah area di mana kumparan direntangkan. Dan meskipun gelombang transversal dan gelombang dan longitudinal tampak sangat berbeda sifatnya, keduanya memenuhi aturan dasar gerak gelombang, yaitu tentu saja persamaan V sama dengan lambda dikali F. Berlaku untuk keduanya. Kita akan melihat bahwa cahaya bertindak sebagai gelombang transversal, sedangkan gelombang suara bersifat longitudinal. Jadi di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, pada jenis gelombang manakah getarannya tegak lurus arah rambat gelombang? Yang kedua, jenis manakah yang bergetar sejajar dengan arah rambat? Yang ketiga, jenis gelombang apa yang mengandung kompresi dan penghalusan? Yang keempat, jenis gelombang apa yang dihasilkan ketika salah satu ujung pegas horizontal digerakkan ke atas dan ke bawah? Dan yang terakhir, jenis gelombang apa yang memiliki panjang gelombang? Jadi jawabannya itu yang pertama yaitu melintang, yang kedua membujur, dan ketiga juga dia membujur, dan keempat yaitu melintang, dan yang kelima itu kedua-duanya. Lanjut, yang terakhir adalah transfer energi. Perhatikan apa yang bergerak ketika gelombang bergerak sepanjang pegas. Gelombang itu sendiri bergerak dari satu ujung pegas ke ujung lainnya. Namun masing-masing kumparan pegas hanya bergetar pada posisi tengah. Getarannya mungkin naik dan turun atau maju mundur, tetapi kumparan itu sendiri tidak bergerak ke bawah pegas. Gagasan yang sama berlaku untuk semua gerak gelombang. Gelombang tidak mentransmisi material, mereka mengirimkan energi. Jadi sekarang perhatikan pusat transversal yang bergerak sepanjang pegas menunjuk orang yang memegang salah satu ujungnya. Ketika denyut nadi mencapai dirinya, dia merasakan suatu gaya menarik ke atas atau ke bawah pada tangannya, dan gaya tersebut akan menggerakkan tangannya sedikit. Jadi itu berhasil di tangannya. Orang yang mempunyai denyut gelombang memasukkan energi ke dalam pegas dengan memberikan
memberikan gaya pada pegas tersebut sejauh ia menggoyangkannya, dan energi ini bergerak dalam bentuk gelombang ke ujung yang seluruh energi. Sebagai energi tersebut akan dipantulkan sebagai gelombang yang bergerak kembali menuju sumbernya. Di sini ada dua pertanyaan, itu apa yang dibawa oleh gelombang, dan yang kedua bagaimana perpindahan energi terjadi pada gelombang-gelombang terminal. Jadi yang pertama yang dibawa oleh gelombang yaitu energi, dan yang kedua orang yang memulai gelombang menaruh energi pada pegas, dan energi tersebut merambat ke ujung yang lain di mana energi tersebut memberikan gaya melalui jarak tertentu pada orang yang berada di sana. Gaya maju mundur bukan naik turun, namun prinsipnya sama. Sekian dan terima kasih.